Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dayat dan juga teman saya Nita Nuridayah akan mempresentasikan materi tentang struktur dan organisasi tumbuhan. Untuk materi yang akan pertama kali kita bahas adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan. Semua jaringan tumbuhan umumnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. 1. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang senantiasa membelah. Fungsi dari jaringan meristem adalah melakukan pembelahan mitosis. Ciri-cirinya yaitu A. Sel-selnya selalu membelah. B. Bentuk dan ukuran selnya sama. C. Kaya protoplasma. D. Dinding sel tipis. E. Isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. F. Vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem memiliki beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Meristem primer, yaitu berasal dari pembelahan sel lembaga. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut meristem apikal. Yang kedua yaitu meristem sekunder, berasal dari sel-sel dewasa. Contohnya kambium dan perisekel atau cabang. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan letaknya. 1. Meristem apikal, yaitu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang atau pertumbuhan primer. Fungsinya menambah panjang akar dan batang, terletak dekat ujung akar dan pucuk batang. 2. Meristem lateral, meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Fungsinya menambah diameter akar dan batang. Letaknya berada di kambium gabus dan kambium pembuluh. 3. Meristem interkalar, yaitu meristem yang terdapat pada ruas-ruas batang monokotil dan paku ekor kuda. Fungsinya untuk memperpanjang diameter ruas batang, terletak di tepi batang dan akar. Jaringan yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri-cirinya yaitu A. Telah mengalami diferensiasi. B. Pada umumnya tidak membelah lagi. C. Bentuknya permanen, rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Jaringan permanen dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Yang pertama yaitu bentuk selnya seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, berfungsi sebagai absorpsi dan proteksi, dapat bermodifikasi menjadi lentisel, stomata, trikoma, rambut akar, spina atau duri. Yang terakhir tidak memiliki klorofil. Jenis yang kedua yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan dan air oleh tumbuh-tumbuhan. Jaringan parenkim dibagi menjadi dua jenis. 1. Parenkim berklorofil, terletak di daun, yaitu tepatnya di mesofil atau spon dan palisade. 2. Parenkim tidak berklorofil, contohnya korteks, endodermis, dan empulur. Jenis yang ketiga yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat yang pertama yaitu kolenkim. Kolenkim memiliki karakteristik yaitu sel masih hidup, terdapat penebalan dinding sel di sudut, dan penyusun dinding sel berupa selulosa. Jaringan penguat yang kedua yaitu sklerenkim. Karakteristiknya yaitu sel mati, terdapat penebalan dinding sel merata, dan penyusun dinding sel berupa lignin. Jenis yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua. Yang pertama silem atau pembuluh kayu. Fungsinya untuk mengangkut air dan garam, mineral dari akar ke batang. Yang kedua floem atau pembuluh tapis. Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Jenis yang kelima yaitu jaringan gabus. Fungsinya sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau valcoen.
Materi yang kedua adalah sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan adalah sel-sel yang bekerja sama untuk fungsi khusus membentuk jaringan. Sistem jaringan tumbuhan yang pertama yaitu sistem jaringan dermal. Sistem jaringan dermal membentuk lapisan yang melapisi tumbuhan. Dinding epidermal terluar seringkali dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang mencegah kehilangan air. Yang kedua, sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dasar terdiri atas 3 jaringan, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan dasar berfungsi sebagai penyimpanan, metabolisme, dan penyokong. Sel parenkim merupakan tipe sel yang paling umum terdapat pada jaringan dasar. Yang ketiga, sistem jaringan vaskular. Xilem dan floem bersama-sama membentuk jaringan pembuluh atau vaskular. Berikut ini adalah tabel karakteristik sistem jaringan tumbuhan. Sistem jaringan pertama yaitu dermal. Tipe selnya parenkim hidup pada bagian tumbuhan tidak berkayu, parenkim mati atau gabus pada tumbuhan berkayu. Lokasinya terdapat pada lapisan sel-sel terluar. Fungsinya di akar sebagai absorpsi atau perlindungan, di batang sebagai pertukaran gas dan perlindungan, di daun sebagai pertukaran gas dan perlindungan. Sistem jaringan yang kedua yaitu sistem jaringan dasar. Tipe selnya sebagian besar parenkim dengan sedikit kolenkim dan sklerenkim. Lokasinya berada di antara dermal dan vaskular. Fungsinya di akar sebagai penyimpanan dan penyokong, di batang sebagai penyimpanan dan penyokong juga, dan di daun sebagai fotosintesis. Sistem jaringan yang ketiga yaitu vaskular. Tipe selnya berupa sel-sel sklerenkim yang memanjang dan juga parenkim. Lokasinya memanjang sepanjang tumbuhan. Fungsinya di akar sebagai transport dan penyokong, di batang sebagai transport dan penyokong, di daun juga sebagai transport dan penyokong. Organ pada tumbuhan. 1. Daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, sebagai organ pernafasan, tempat terjadinya transpirasi, dan alat reproduksi vegetatif. Anatomi daun. Daun terdiri dari jaringan-jaringan yang masing-masing mempunyai fungsi spesifik, yaitu epidermis, jaringan palisade, jaringan bunga karang, berkas pembuluh angkut, dan stoma. Berikut adalah anatomi daun beserta bagian-bagiannya. Dua, akar. Akar memiliki fungsi sebagai penyokong batang tumbuhan, tempat melekatnya tumbuhan pada media atau tanah, menyerap garam mineral dan air, tempat penyimpanan cadangan makanan, alat pernafasan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Morfologi akar terdiri dari colum atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Berikut adalah morfologi akar beserta bagian-bagiannya. Bagian ujung akar terdiri dari tudung akar, daerah meristematik, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. 3. Batang. Batang memiliki fungsi sebagai tempat lintasan makanan dan air, penyokong tumbuhan, penyimpan sebagian hasil fotosintesis, pembentuk tubuh tumbuhan, dan alat reproduksi vegetatif. 4. Bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun. Berikut adalah gambar dari sebuah bunga dan juga bagian-bagiannya. 5. Buah. Bakal buah akan menjadi buah apabila sudah terjadi penyerbukan pada bunga dan diikuti dengan pembuahan. Buah digolongkan menjadi 2, buah semu atau tertutup dan buah sesungguhnya. 6. Biji. Biji atau semen merupakan struktur kompleks yang terdiri dari lembaga, kulit biji, dan persediaan cadangan makanan. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru. Berikut adalah gambar biji dikotil dan monokotil beserta bagian-bagiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.